Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Surah Al-Sadri wa Suri Amri wa Al-Mustaqam Tisani ya Allah, kita akan teruskan cerita surah Talaq. Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-8. Kumpulan apa yang kita pelajari di ayat 8, bahwa ayat ini merupakan peringatan yang keras kepada sesiapa saja yang melanggar syariat Allah, yang tidak patuh kepada perintah dan larangannya. Dan sunnatullah ini berlaku bagi semua umat manusia, akhir dahulu maupun yang kemudian. Dan Allah telah memberikan beberapa contoh umat-umat dahulu yang telah dibinasakan karena kekufuran dan pendekatan mereka. Ini bermakna jika umat akhir zaman, umat dan umat sekalipun, bila melakukan perakaan yang sama yang dilakukan oleh umat dahulu, mereka akan ditimpakan azab sebagaimana mereka. Itulah sunnatullah namanya. Yang keduanya, balasan yang Allah ancamkan kepada mereka yang berhaka terhadap hukum hakamnya. Dalam ayat ini ada dua. Pertama, akan dihisab dengan hisab yang sangat susah, dan akibat hisab yang sangat susah itu akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah hisab terhadap mereka, yang Allah hisab, yakni berkaitan dengan maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Karena mungkin ada yang sudah tahu bahwa paling tidak ada 3 jenis amalan yang akan dihisab oleh Allah. Pertama, yakni amal baik, amal soleh, itu dihisab. Yang kedua, yakni amal maksiat, amal mungkar, bukan mungkar. Dan perkara ketiga yang dihisab oleh Allah, yakni nikmatnya. Ada 3. Secara umum, hisab yang Allah akan tegakkan di akhirat terhadap hambanya itu ada 3. Untuk memudahkan pemahaman, jadi setiap kita nanti di akhirat akan didakwa oleh Allah dengan 3 file, 3 kertas pendakwaan. Kertas pendakwaan pertama tentang amal ibadah kita. Kertas pendakwaan kedua tentang dosa dan maksiat, kejahatan yang kita lakukan.
Yang ketiga, kita sedawaan tentang nikmat. Apa saja nikmat yang lakukan pada kita, itu akan di. Jadi memang tidak mudah menghadapi hisab ini karena kita dihadapkan pada 3 kertas pendakwaan. Lebih-lebih lagi kalau hisabnya hisaban syadidan. Oh, sangat kasar sekali. Juga minggu lepas telah kita sampaikan kenapa Allah mesti menghisab manusia dan kemudian diazab atau ada yang dimasukkan surga, sedangkan Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Pernah saya sampaikan, jika sekiranya Allah terus saja masukkan sebagian hambanya di dalam neraka tanpa hisab, dan Allah masukkan hambanya yang lain dalam surga tanpa hisab, itu pun Allah adil. Allah tetap adil. Tapi agar keadilan Allah ini dapat dirasai oleh setiap hambanya di akhirat, maka diadakannya hisab. Sehingga yang masuk neraka pun akan merasakan bahwa Allah tidak menzaliminya, walaupun mereka masuk neraka. Karena sebenarnya diadakan hisab, diadakan pembicaraan, sehingga mereka mengakui semua kesalahannya. Demikian juga yang masuk surga merasakan keadilan Allah. Mungkin Nabi pernah menyatakan, hatta yang masuk neraka pun mereka maaf bahasa mudahnya, puas hati. Hatta yang masuk neraka pun puas hati, bukan puas hati karena masuk neraka ya, puas hati kerana Allah telah memperlakukannya dengan adil. Itu maksudnya. Sehingga mereka tahu neraka anar aula bihi minal jannah. Ahli neraka merasakan bahwa neraka itu tempat yang paling layak baginya daripada surga. Mungkin bahasa mudahnya, kalau ahli neraka ini disuruh masuk surga pun tak mau. Karena mereka merasa tempat yang paling layak bagiku adalah neraka, ya Allah, bukan surga. Bukan mereka tak sakit di neraka. Itulah tujuan hisab dalam hisab. Dan hisab dan azab. Jadi Allah tidak punya kepentingan, tapi semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Baik, di dalam ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusran. Ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Masih ada kaitan dengan ayat 8. Fadzaqat, lalu dia telah merasai. Daqa yaduku. Dia telah merasai, telah merasakan. Dia ini maknanya Korea. Kan sebenarnya kalimat Korea, maksudnya penghuninya. Penduduk negeri itu, penduduk kampung itu telah merasakan daqat wabala amriha. Wabal itu maknanya artikol, betapa beratnya. Berat. Wabala amriha, betapa beratnya akibat buruk urusannya. Mereka melakukan kejahatan. Semasa melakukan kejahatan itu mereka tidak merasa menderita, bahkan mungkin senang hati. Masa buat jahat, masa buat dosa, mereka seronok. Mereka senang. Tapi nanti bila tiba masanya, mereka akan merasakan betapa beratnya akibat buruk daripada maksiat tersebut.
yang disiksa. Siksa yang menjadi akibat kejahatan itu sangat-sangat berat. Wabalun itu mana tikolun. Berat, tapi berat bukan karena baiknya, tapi berat karena berat bukan karena nikmat, karena kenikmatan, tapi berat karena siksa. Wabal. Wabal itu yakni beratnya siksa atau siksa yang sangat berat. Wa kana akibatu amriha, dan adalah akibat urusannya, kesudahannya, ya apalagi khusran, kerugian. Wa'iyadzubillah. Jadi benar-benarlah apa yang mereka alami, yang mereka rasakan di dunia, dengan apa yang mereka alami, yang rasakan di akhirat, benar-benar bertolak belakang. Nah, berbeza, betul, 180 degree. Di dunia, ketika mereka menderhaka kepada Allah, maksiat, mereka seronok. Mereka senang hati. Tapi akibat maksiat yang mereka lakukan di dunia, yang mereka seronok melakukan itu, akibatnya dia akan merasakan betapa beratnya siksa yang akan mereka alami, dan akibatnya adalah khusran, penyesalan. Itulah saya tadi, ini amarah yang masih keras daripada Allah kepada semua umatnya bila berhadapan dengan perintah dalilnya atau takdir. Mungkin kita berpikir begini, baik saya ajak sekalian untuk merenungkan. Orang maksiat di dunia, katalah, kan mungkin maksiatnya hanya beberapa masa. Tak ada kan orang berbuat maksiat di dunia kekal abadi. Kan paling lama sepanjang hayatnya. Betul ya. Orang berdosa di dunia, mendekat kepada Allah itu tidak ada yang kekal abadi. Paling-paling sepanjang hayatnya. Banyak umurnya. Ya. Kalau mati, kita akan ada maksiat lagi. Jadi kalau umur yang Allah berikan katalah 10 tahun, 10 tahun aja lah maksiatnya. Betul ya? Kalau umurnya 70 tahun dan adalah 70 tahun bermaksiat, hanya 70 tahun. Itu pun kalau sepanjang 70 tahun maksiat. Tapi boleh jadi dalam 70 tahun ada sekian tahunnya buat baik. Pertanyaannya, kenapa lah Allah balas maksiat yang dilakukan oleh manusia yang hanya beberapa waktu? Beberapa waktu, beberapa tahun ya, jangan beberapa jam. Tapi balasannya siksa yang sangat keras, pedih, bahkan kekal. Contoh orang syirik di dunia. Kata orang sembah patung di dunia, syirik. Dan dia menyembah patung, menyembah Tuhan selain Allah, katalah selama 1 bulan saja. Sembah patung selama 1 bulan, karena lepas 1 bulan dia sudah qalu. Dia sembah patung. Karena musyrik kan? Selama 1 bulan. Karena selepas 1 bulan, masa dia beribadah di patung itu, ada ke bumi, patung itu hempak dia, mati dia. Pertanyaannya, di mana letak keadilan Allah? Orang ini hanya melakukan maksiat selama 1 bulan. Karena selama 70 tahun sebelumnya dia orang mukmin, katakanlah. 70 tahun orang mukmin, amalnya banyak. Tah macam mana di akhir hayatnya dia keluar dari agama Islam, sembah patung. 1 bulan mati. Melakukan maksiat 1 bulan, tapi Allah akan azab dia di neraka kekal. Coba di mana tak keadilan? Agak-agak lah. Di mana letak keadilannya? Ya. Tak maksud saya seimbang ke setimpal ke buah jahat 1 bulan
dibakar di neraka kekal abadi. Sedangkan di dunia pun tengok, kalau awak mencuri beras 10 kg, hukumannya berapa tahun? Mungkin beberapa hari kan? Nah, kan hukuman akan sesuaikan dengan jenayah yang dilakukan kan. Di dunia kan begitu, baru rasa ada. Tak mungkinlah orang hanya curi Ajinomoto masuk penjara 16 tahun. Betul kan? Kenapa dalam Islam ni? Contoh itu tadi. Sepanjang hayat dia Muslim, bahkan sudah pergi haji 5 kali. Tak macam mana di akhir hayatnya ia memeluk agama Hindu. Tak tahu apa puncanya. Kemudian dia istiqomah, ya tidak lagi pergi masjid, pergilah kuil. Kebetulan pula 1 minggu selepas dia beragama Hindu ada taik usam. Dia pun ikutlah. Cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana, cucuk ni taik usam. Lepas itu iktikaf depan Sri Maharatnam apa namanya. Ada hujan ribut, waktu menghembap dia mati. Maknanya dia buat maksiat berapa lama tu? Sekejap aja kan? Dalam 1 bulan lah. Sebelumnya mukmin tu. Tapi Allah ancam dengan neraka kekal abadi. Setimpal kan maksiat yang hanya kan? Ya saya tahu, tapi setimpalkah maksiat hanya buat salah sebulan, tapi hukumannya dibakar selama. Itu yang saya tanyakan. Maknanya tak setimpal. Tidak pertanyaan setimpal atau tidak itu dulu. Setimpal. Yakin setimpal? Tidak terlebih? Tidak. Nah, sekarang sebaliknya. Sebelum dijelaskan nanti. Ada orang sepanjang hayatnya kafir. Kafir. Musyrik. Memeluk agama Islam, percaya pada Allah hanya beberapa hari. Kemudian mati. Ya, mungkin dalam 3-4 hari lah. Mati. Pasal apa? Matinya pun dikerat-kerat tangan dan kakinya. Kan dulu pada Fir'aun contohnya. Ahli sihir kan. Itu kafir tu. Sebelum hayatnya menerima ajaran Nabi Musa. Kan? Kemudian dihukum oleh Fir'aun, yakni bunuh dengan cara sangat kejam, kerat tangan dan kakinya. Mati. Jadi orang mukmin berapa lama? Agak. Ada 6 tahun? 6 minggu? Ada mungkin sehari 2 lah jadi mukmin. Jadi mukmin hanya sehari 2. Di akhirat Allah masukkan surga kekal abadi. Itu setimpal ke tidak? Jadi orang mukmin sehari 2. Di akhirat masuk surga kekal abadi. Yang tadi jadi kafir, katakan buat maksiat, mungkin sehari 2 juga. Di akhirat masuk. Yang saya tasanakan, di manakah dikatakan balasan itu setimpal? Sebenarnya. Baik, sahabat tempoh hari, kalau Al-Quran dimasukkan, Allah masukkan hambanya berdosa dalam neraka itu dengan karena Allah nak menunjukkan sifatnya yang mana? Adil. Kan? Bila Allah masukkan hamba yang berdosa dalam neraka karena Allah nak menunjukkan sifat al-adlu yang maha adil. Bila Allah masukkan hambanya yang baik dalam surga, kerana Allah nak menunjukkan sifatnya yang nak dimasukkan dalam surga. Allah nakkan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan adil. Maksudnya apa ni?
Balasan neraka bagi yang berbuat jahat itulah keadilan Allah. Ada itu mana ngam-ngam le. Sementara balasan surga bagi hamba yang taat itu adalah rahmat. Maknanya balasan yang Allah berikan kepada hamba yang taat masuk surga itu balasannya terlebih atau setimpal? Terlebih. Adapun orang yang masuk neraka itu banyak balasan neraka itu lebih atau bersetimpal? Setimpal. Setimpal kan adil. Betul? Kan adil. Ke neraka udah adil. Sebab itu kalau ke surga senang jawabannya. Kenapa masuk ke kekal abadi? Ya karena Allah lebihkan. Sesuai dengan sabda Nabi, tidak seorang pun dari kamu masuk surga karena amalnya. Sebenarnya kamu masuk karena rahmat Allah. Jadi kalaulah Allah beri kita balasan di akhirat sama betul setimpal dengan amal baik kita, ya mungkin tak layak masuk surga lah. Hanya suruh tengok surga dah balik. Tak layak. Pasal surga terlalu mahal. Ni yang neraka ni macam mana dikatakan setimpal? Bukan setimpal. Wah, sembah patung hanya 1 minggu. Boleh kekal abadi. Dan haram masuk surga pula. Allah yang kata harrama lahu alaihi jannah. Allah haramkan dia masuk surga. Jamaah sekalian, kita melihat maksiat dengan balasan, maksiat di dunia dengan balasan ini, jangan kita lihat daripada segi kuantitinya. Contohnya apa maksiatnya? 1 je, bukannya banyak. Berapa lama dibuat? Seminggu je. Bukan, jangan lihat dari situ. Lihatlah dari kualiti maksiat itu. Kualiti maksiat itu. Maksiat ini bukan hanya, amal ini bukan hanya ada kuantitinya, tapi juga ada kualiti dia. Katalah syirik. Orang tu buat apa? 1 saja. Kuantitinya 1 apa? Syirik. Kepada Allah. Sebab patung kan musyrik kan? 1 aja. Tapi, subhanallah. Kualiti syirik ini dari segi kejahatan itu tertinggi itu. Tidak ada dosa lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat dari syirik. Itu ibu segala dosa. Ibu segala dosa. Sehingga bila orang itu musyrik pada Allah, maknanya ya dia ibaratnya telah melakukan semua jenis dosa. Yang lain itu menjadi contohlah orang musyrik, orang kafir, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Adakah mereka orang kafir masuk neraka karena tak sholat? Adakah orang kafir nanti dimasukkan neraka karena tak sholat? Tidak. Syirik. Karena syirik. Bila syirik itu yang lain tidak. Masuk Masuk mana? Syirik is nombor 1 ya. Ya, ketua. Yang lain bahkan apa namanya dosa yang lain itu dah ikut aja lah. Artinya apa? Jika orang syirik kepada Allah, musyrik lah maksudnya ya, sembah patung. Walaupun dia bersedekah kan, sedekahnya tak ada nilainya. Jika ia tak sedekah pun, dosanya tidak bertambah. Faham ya? Orang musyrik pada Allah, sembah patung, walaupun dia jadi dermawan, buat kebaikan kan, kebaikan ini tidak dapat tidak diterima oleh Allah karena tertutup karena syiriknya. Sebaliknya orang musyrik dan jahat pula, suka itu suka ini, bunuh orang tidak akan menambahkan kualiti dosanya karena syirik itu ibu segala dosa. Bila maksiat itu ibu segalanya adalah syirik, sekarang apa? Ibu segala siksa. Ibu segala siksa. Ibu segala siksa. Mana yang paling siksa paling dahsyat lah? Neraka lah. Neraka. Dan jangan dilihat apa namanya sebulan atau 2 bulannya dia buat syirik. Lihat itu. Nah, satu contoh. Agak-agak nyaman sekalian kalau kita makan apa ya umpamanya
makan daging lah, daging apa kau macam tu. Sekali makan 5 kilo, makanya 5 kilo. ya 5 kilo. Itu boleh sakit atau tidak? Boleh sakit ya? Banyak kan, makan banyak. Kita boleh jadi sakit kan? Tapi ada benda yang tidak perlu banyak kita makan dan boleh mematikan. Mungkin hanya 1 miligram. Contohnya pisau, racun, apa lagi banyak. Yang mungkin kadar dia, kuantiti dia bukan 1 kilo, bukan 1 gram, bukan hanya 1 miligram, masuk aja dalam mereka mati. Kenapa? Banyak. Dia karena kemampuan membunuh walaupun kecil itu sangat dasar. Itulah. Jadi tengok dia punya quality. Jadi itu bila orang itu kekal, itulah adil setimpal karena ia melakukan dosa yang paling besar. Maka siksanya pun yang paling besar. Yang paling besar. Lawannya yakni tauhid. Bila orang itu bertauhid dan mati dengan tauhid, masuk surga. Jadi jangan dilihat dari segi masa melakukan maksiat ya. Jangan dilihat dari segi berapa jumlah maksiat yang dia lakukan. Tapi lihatlah daripada maksiatnya itu sendiri. Ini maksiat jenis apa nih? Ini maksiat tinggal solat ke? Maksiat deraka pada bapak-bapak ke? Maksiat mencuri ke? Maksiat mabuk ke? Maksiat syirik. Kan maksiat macam-macam. Kalau maksiatnya katalah hanya mencuri, ya tak kekal lah. Kalau maksiatnya hanya membunuh, tidak kekal. Tapi kalau maksiatnya ibu segala maksiat. Oh, itu yang kekal tu. Ya. Bila ibu segala maksiat, bermakna dia tidak ada tiket untuk masuk surga. Sebab itu Allah nyatakan di sini, orang-orang yang surga dalam ayat 8 itu orang yang telah melakukan dosa terbesar sekali. Karena tolak Allah, tolak Nabi, sembah patung, sebab itu Allah nyatakan tengok, dapat wabal. Wabal ini maknanya sebenarnya sangat, maknanya berat ya. Wabal itu maknanya berat. Berat tapi untuk keburukan, bukan untuk kebaikan. Untuk keburukan. Contoh umpamanya keburukan yang sangat besar dan berat, wabal lah. Bebanan yang sangat berat, wabal. Tapi kalau emas yang berat timbangannya, tak boleh wabal. Sebab emas kan orang suka. Ini untuk seksa ya. Ya, ini untuk siksa. Secara umum, ya ini benda yang tak baik. Apa saja yang tak baik dan sangat-sangat berat, dasarnya dipanggil wabal. Untuk siksa ke apa saja, kerugian ke, kezaliman ke, penderitaan ke, penderitaan. Tapi kalau benda yang baik tak boleh sebut wabal. Berapa emas awak? Wih, wabal sungguh. Ada apa 50 kg. Berat. Dan akibatnya yakni khusron, Allah Akbar. Kerugian yang. Jadi ayat ini yang sekalian, bahwasanya balasan di akhirat itu sama dengan amalan yang dilakukan di dunia. Sama pertama dari segi kuantiti, dari segi kualitinya. Bila amal kejahatan itu sangat berat, ya, siksanya pun sangat berat lah. Kalau ibu segala maksiat, ya, kekal abadi, kekal abadi. Akhirat sama. Dan itu dinyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan sama dari segi timbangannya istilahnya ya, tapi juga sama dari segi bentuknya. Contoh, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Nabi bersabda, siapa saja yang menutupi aib saudara muslimnya di dunia, balasannya nanti Allah akan tutup aib dia di akhirat. Sama. Kita ada aib. Bila kita tak mau Allah buka aib kita di akhirat, Allah tutup sehingga tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada balasan.
Senang. Berlatihlah kita menutupnya di hari bulan ini. Bagaimana cara menutup aib kita supaya Allah tutup aib kita di akhirat? Tutuplah aib saudara Muslim. Bila kita tahu saudara Muslim kita ada aib, ada cacat celah, ada kekurangan, pertama, kalau kita tahu kawan itu buat kesalahan. Awan tak sepatutnya, awas seorang Muslim, kenapa buat macam ini? Apalagi awak ni kan pengurusi masjid. Awak ni seorang PM pengurus masjid maksud saya. Sekali dia melancong pula kalau lagi, lah rupanya mabuk. Berenang di tepian Laut Caribbean, macam ikan duyung, poya-poya. Dan kita tahu katalah, kenapa nih Pak Haji buat macam ni? Maknanya buat sesuatu yang tidak baik, yang mengaibkan diri kan. Pertama, ya nasihati. Kita nasihati dia. Haji tak apa ini. Itu pertama. Selepas kita nasihati, langkah kedua, kita zip punya mulut kita. Maknanya jangan cerita pada sesiapa gitulah. Kita ada tunggu. Ya. Sudah jangan cerita, jangan malah ambil selfie lalu. Kita ni kadang mencari kepuasan kita, walha kita rugi. Pasal apa? Asbab kita tidak mau menutup aib saudara Muslim kita, Allah nanti tidak mau tutup aib kita di akhirat. Orang yang mau menutup aib saudara Muslimnya, nanti Allah akan tutup aibnya. Itu mana sama. Balasan itu sama dengan perbuatan itu. Tutup dalam arti kata itulah jangan hibahkan keburukan dia. Gitulah. Ini kalau aib itu ada kaitan antara dia dengan Allah. Tapi kalau aib cacat kesalahan itu antara hablum minan nas, itu kita boleh report. Kita tahu dia mencuri, jangan soalnya. Dah jelas nampak orang yang mencuri. Jelas-jelas dia menyalahgunakan dana awam. Kita tahu. Kenapa? Karena kesalahan itu kaitannya hablum minan nas. Yang tadi hablum kata kita tahu orang itu tak solat, puasa dia tak puasa. Ya sudah. Kita nasihati dan jangan sebarang malah jadi viral. Balik kemudian tiba-tiba Pak Haji tadi bertanding lagi pula jadi ingin jawatan PM juga ngurusin masjid. Kita pula tahu orang ini, jangan pula bila dia aku tahu dia itu. Jangan. Ya kempen pilih atau mau pilih dia atau tidak itu terpulang pada jamaah kan, tapi jangan sampai sekali kenapa kita saya tahu siapa dia, ini pura-pura aja. Di kampung kita pengurusi masjid di luar, macam tu tak boleh. Tak Ya, boleh. tak boleh. Kalau Jane nak jadi ketua, Ya, kalau Jane jadi ketua, kita Ya. tahu Jane punya perangai. takkan jadi ketua nanti apa namanya dia minum juga di situ. Perkara-perkara yang mungkar lain. Itu urusan dia dengan Allah. Yang pasti jangan sampai kita memberitahu pada orang lain akan aibnya. Itu saja. Lah kan tadi awal-awal kita jumpa betulkan, ingatkan. Kan awal begitu itu langkah pertama. Itu langkah pertama. Kita nasihati, kita peringat. Itu kewajiban kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu yang nampak kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Bila tak punya kekuasaan, fa bilisanihi. Apa namanya? Dengan lidah, nasihat. Kalau dengan nasihat makin tak mampu karena takut, segan, takut ni bla bla bla, benci dalam hati, berdoa dalam hati. Dan hanya berdoa dalam hati agar orang itu insaf. Dalika aful iman. Itu iman yang paling lemah. Kalau kita hanya mau diam tapi apalah harap-harap Allah. Itu mana kita iman kita paling.
Itu kewajiban pertama. Ya. Kalau kita takut, Kan ada 3. dengan cara kita takutkan orang tu adalah Dengar. Kan ada 3. Pertama, kalau pelambang masyarakat, ubah dengan kekuasaan. Ada tak kuasa? Tak ada. Nabi kata, bilisanihi. Dengan nasihat. Nasihat berani atau tidak? Tak berani. Dan ini doa dalam hati. Doa dalam itu iman yang paling lemah. Kan ada 3 pilihan. Hah? Ya, kalau pilih iman yang paling lemah, ya diam saja dan dalam hati, ya Allah, ya. tapi kita buat bukan masjid tu. Ya. Masjid tu jadi macam kalau dia menjadi itu, masjid tu akan jadi tidak aman, jadi huru hara misalnya. Dosa orang tadi kan dosa tadi dengan Allah. Bukan dosa curi tabung masjid. Betul tak? Katalah bila jadi mati kemudian dia sholat rajin. Dan kita kata, alah, dia rajin dari itu, di luar dia. Itu urusan dia dengan Tuhan. Pertanyaan saya, adakah karena dia tidak sholat, kita tahu dia tak sholat di luar, dan kemudian dia terpilih jadi PM, pemimpin masjid, adakah dia akan menjejaskan perjalanan masjid hanya karena dosanya tak sholat dulu tadi? Yang akan menjejaskan itu bila dia suka curi tabung masjid. Itu baru itu kena direport. Saya maaf, kalau yang pribadi itu diajar dengan Allah tak pernah. Tapi yang maksud saya kalau yang tu curi tabung masjid ataupun Kan tadi katakan maksud aib itu yang dulu itu aib yang antara dia dengan Allah yang hablum minasah kena report kan itu dari awal-awal. Jadi sudah terjawab semua itu. tapi kalau yang mampu dan nasi kalau kita tak mampu nak Pilihlah iman yang paling lemah kalau mau kita punya iman paling lemah. Boleh je. Boleh je. Kan Nabi bagi pilihan. Jadi kita sebelah mana iman kita yang paling lemah dan itu bagi saya rugi. Sangat rugi. Kenapa paling lemah? Karena kita lebih takut pada orang itu daripada Allah. Kan itu jelas sekali. Itu jelas sekali. Itu mudah sekali. Sedangkan orang dahulu untuk mempertahankan iman bukan sekedar takut dimusuhi seseorang. Ya contoh itu tadi bekas sihir Fir'aun rela Mati dekat kerat. dikerak-kerak kan. Itulah orang yang paling berani itu. Dia tak nak punya iman yang paling lemah. Tak apalah, kerat pun kerat lah. Itu iman yang paling hebat. Dan ganjarannya surga. Kenapa? Karena orang sendiri pasti lebih memilih surga akhirat daripada milih kesenangan dunia pasti. Dia lebih takut dimarahi oleh malaikat daripada dibenci oleh orang pasti. Ini kaitan dengan keyakinan. Iman itu kaitan dengan keyakinan kan. Semakin kuat keyakinan seorang pada yang gaib, pasti semakin kurang keyakinannya kepada yang zahir. Semakin besar harapan orang itu kepada nikmat surga, pasti semakin tak kisah kehilangan nikmat dunia. Itu dah otomatikali itu. Tidak mungkin orang yang sangat mencintai nikmat dunia, pada sama mencintai nikmat, tidak mungkin. Karena dua ini tak boleh Bersaing. Sama. Dua cinta ini tidak boleh berkumpul dalam hati manusia dalam masa yang sama. Itu maksud saya. Dalam hati manusia, katalah pada masa itu dia sangat cinta dunia, pada masa sama juga cinta akhirat, itu tak mungkin. Dua cinta, dua perasaan tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang manusia pada waktu yang sama. Jadi yang satu mesti keluar dulu. Dermawan, lawannya apa dermawan? Oke. Dermawan dan bakhil itu dua sifat yang Berbeza. apa tuh? Yang sinonim kan atau antonim?
Lawannya antonim ya. Tidak mungkin kumpul dalam hati manusia pada saat yang sama. Tidak mungkin. Bila orang itu sifatnya dermawan, lokitnya pasti keluar. Bila lokit masuk, sifat dermawannya keluar. Syirik lawannya apa? Tauhid kan? Tidak mungkin orang dalam hatinya tauhid pada masa yang syirik. Tidak mungkin. Begitu syirik masuk, tauhid keluar. Bila tauhid masuk, syirik keluar. Sifat kita. Hati manusia ini hanya boleh diisi tidak, hati manusia ini tidak boleh diisi dengan dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Hati manusia tidak boleh diisi dengan dua sifat yang berlawanan dalam satu masa. Contohnya syirik dengan tauhid. Contohnya ikhlas dengan riya. Tak mungkin. Tidak mungkin. Tapi hati manusia boleh diisi dengan sebanyak manapun sifat yang sama. Sifat yang sama. Yang sama baiklah. Sabar ada, qanaah ada, syukur ada, pemaaf ada. Itu boleh. Sebanyak manapun boleh. Sifat-sifat yang sama, yang satu jenis. Yang jahat juga boleh diisi sebanyak manapun. Yang jahat dalam satu masa. Pendendam, pendengki, pengkhianat, penglah semua. Boleh itu dalam satu masa. Sebanyak manapun. Sebab pelik, hati manusia itu pelik. Itu maksudnya. Jadi yang berlawanan tidak mungkin. Ustaz, yang berbolak-balik itu hati dia. Ya, dan itu yang bahayanya. Yang bolak-balik itu macam tu, sekejap. Hati yang bolak-balik, kemudian hati yang dia macam apa tu? Tak steady. Konflik lah. Ya, kejap ini, kejap itu, kejap ini. Contoh yang mudah yang masih ada ya. Nabi beritahu kita bahwa setiap kita ini ada malaikat yang Allah suruh untuk menjaga malaikat. Dan kita juga ada qarin, kata Nabi dalam hadis Aisyah. Qarin maknanya ya setan. Jadi setiap kita ini ada malaikat dan juga ada setan. Ada setan. Malaikat sentiasa membisikkan, mengajak kita pada yang baik. Setan pula mengajak kita pada yang baik. Tahu tak jemaah sekalian? Kedua-dua ini sentiasa mengikuti kita. Ketika saat mana malaikat itu dekat dengan kita, atau karena kita ingin dekat dengan bisikan malaikat, setan nilai jauh. Tapi bila kita ingin mendekati setan, karena lebih percaya kepada bisikan setan, bisikan malaikat, karena malaikat dan setan tidak boleh berada di tempat yang sama dalam satu masa. Bila di tempat itu ada banyak malaikat, setan mesti lari. Bila tempat itu malaikat sudah lari, setan lari. Dia macam tu. Karena dua ini sentiasa itu kenapa ya Nabi sentiasa menyuruh kita dalam hadis Nabi sentiasa hati yang teringat masjid. Ya kalau orang di masjid kan semua orang baik-baik kan, sholat. Dan itu banyak malaikat lah. Nak jalan pun dari rumah dah malaikat. Setan lari itu. Di majlis ilmu malaikat pasti ada. Bila malaikat banyak, setan lari. Dan kenapa Nabi kata janganlah kamu terlalu berlama-lama di pasar? Ya, ada hadisnya. Bukan tak boleh pergi pasar ya. Jangan, kalau pergi pun jangan pergi pesta. Lama-lama, iya. Karena di pasar itu lah tak ramai malaikatnya. Jadi macam mana ya? Tidak mudah, tapi boleh dibuktikan. Dulu saya banyak alamat untuk tahun Pak Kiai memang. Kalau dari segi zahir hidup sangat sederhana, sangat sederhana.
rumahnya ya macam itu, penampilan macam itu, makanan macam itu, perabot pun macam itu. Mana bukanlah orang kaya Pak Kiai ini. Walaupun asalnya kaya, tapi peliknya untuk guru di pondok Indonesia, dia orang kaya, tapi gaya hidupnya hingga tua macam Orang sederhana. orang sederhana. Rupa-rupanya kebanyakan kiai yang hebat-hebat, dia tuan tanah, banyak tanah dia, sawah dan tapi diwakafkan untuk kepentingan pondok dia. Bahkan tanah pondok itu tanah dia diwakafkan. Mana-mana pelajar yang ingin belajar yang tak mampu, sila tak payah bayar. Jadi apa ya? Hasil mahsul daripada sawah itu pun untuk operasi pondok. Jadi mereka memilih hidupnya Sederhana juga. sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan daripada rumah, paling itu lebih mengajar itu. Ini dari keluar pun mungkin diantar anaknya ke apa cari barang balik. Jadi saya pikir, ya Allah, hidup. Tapi kenapa begitu tenang sekali? Sangat tenang. Saya ada pengalaman pribadi masa menuntut di Jakarta dulu. Diajak kawan untuk pergi ke seorang ulama. Ya di Sunda, ulama Sunda. Kalau Sunda dipanggil ajengan, kalau Jawa dipanggil kiai. Sunda aku Ustaz. Ajengan. Bajingan. Kalau ajengan itu maknanya, kalau di Jawa dipanggil kiai, orang alim. Di Sunda namanya ajengan, kan? Di Sumatera namanya buya. Nah, di Malaysia namanya Tok Guru. Sini Tok Guru makanya. Tok Guru ini. Kalau di Sumatera namanya buya. Di mana Pak Kiai lah tuh? Di Sumatera Barat aslinya. Karena Sumatera Barat itu masuk ke Semarang itu agak jauh melepasi Selat Melaka, ditambah A menjadi Abuja di sini. Rumahnya sederhana, ya bukanlah susah tapi sederhana. Orangnya biasa pakai kain palega dan tapi ya Allah setiap ucapannya itu masih ya kami masih menuntut. Ada keinginan untuk mendengar bersungguh-sungguh apa nasihat ini Pak Kiai cakap. Wah yang dicakap biasanya itu apa mendengar lembut, tenang. Dulu itu tenang, walaupun apa ya perabotnya taklah bukan perabot mahal, tapi karena Indonesia ada semacam karisma yang luar biasa, punya daya tarikan luar biasa. Tengok wajahnya pun hati kita jadi tenang. Saya ingat itu. Lain kali saya diajak kawan saya juga. Kawan saya ini anak, kalau di sini dipanggil timbalan menteri. Di saya dipanggil menteri muda. Di sini dipanggil timbalan menteri. Jadi bapaknya itu timbalan menteri. Di sini dipanggil menteri muda. Walaupun umurnya tak muda sangat. Karena belum menteri penuh lah. Diajak ke rumahnya, ya kita pergilah aja. Rumahnya lebih hebat dari Pak Kiai jauh. Jauh, perabotnya lebih mewah, lebih makanannya pun sedap. Tapi ketika duduk di depan menteri muda nih, timbalan menteri dan cakap, saya merasakan macam biasa-biasa aja lah. Makanya tak ada rasa apa ya. Walaupun rumahnya megah dan kita tahu itu ada jabatan tapi macam biasa tak ada apa. Karisma. Nah, karisma itu tak ada. Kita daya menariknya itu tak begitu kuat. Tapi bila masa duduk di rumah kiai tadi, macam tak nak balik. Tak tahu apa sebabnya. Cukup kuat sekali daya tarikan dia cakap biasa begini nak kamu belajar aja gini nak ya nanti kan ini deh ini. Mesti ada apa-apanya itu. Mesti ada apa-apanya. Itulah hati ya. Jadi bila hati betul sabda Nabi SAW ya. Orang yang paling baik di antara kamu, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang baik di antara kita? Salah satu jawaban Nabi, orang yang baik di antara kamu, yakni orang yang apabila kamu melihatnya, dzakarakumullah, akan membuat kamu ingat Allah.
Tengok orang tua kita terus ingat Allah. Dah tak ingat lain-lain lah. Tiba-tiba ingat Allah, inginkan itu, ingin segera bertaubat, itu orang paling baik. Tapi kalau kita tengok seseorang dan membuat kita lupa Allah, itu orang paling tak baik lah kalau ikut Nabi. Orang yang tak baik. Itu kayak dengan hati ya. Dan pasti itu imannya sangat tinggi orang seperti itu. Sangat tinggi. Kuat sungguh imannya. Pasti. Karena imannya kuatnya akan memancarkan nur. Itu tadi katakan, walaupun Nabi bukan memberi pilihan maksud saya, ya boleh kalau memberi pilihan, tapi pilihan yang paling rendah lah, paling rugi lah kita. Yakni mendiamkan diri, hanya tak suka dalam hati, berdoa pada Allah agar orang itu jadi baik, tapi hanya dalam hati ya. Kalau kita hanya mampu begitu, mana kita mempunyai iman yang selemah-lemahnya. Dari orang lemah ini tak tahu macam mana. Ya. Betul kan? Kalau kalau kita nasihat itu sebagai mendamping kita tak sesuatu ya. Maknanya bagi nasihatlah yang menurut kita mungkin langkah yang akan diambil itu tidak memberikan manfaat, tapi akan lebih banyak mendatangkan madarat. Itu biasa, boleh saja orang tua pada anak, pada kawan, tak ada masalah. Bahkan kita boleh nasihati kawan, dek, tolong dek ya, kamu jangan kalau bergaul dia jangan dengan si fulan dia, dek. Saya kenal sangat si fulan itu orangnya gini. Nah, itu pun boleh, dan itu tidak dikira sebagai mengumpat. Nah, kita bernasihat, katakanlah ada E nak berkawan dengan B, dan kita kenal sangat perang ini B ini. Ya, pengai buruknya maksudnya. Ya. Jadi kita khawatir ini nanti bila berkawan akrab dengan B akan terpengaruh lah. Maka bila kita cakap pada B dan E dan ceritakan keburukan B. So, B ini itu dan itu tidak dikira mengumpat. Termasuk menceritakan keburukan orang lain yang dibenarkan. Dan itu boleh. Adapun nanti itu ambil keputusan mana dengan cakap kita ke atau tidak ke, itu urusan dia. Urusan dia. Boleh itu. Hanya ya namanya kita nasihat ya, nasihat itu beri ruang pada orang yang kita beri nasihat itu untuk berpikir. Maknanya nasihat itu jangan kita beri nasihat macam kita beri suap makanan kepada bayi yang dia tak ada pilihan, mesti telan, tak boleh. Itu maksud saya. Jadi berilah nasihat pada orang dan perlakukan orang itu dewasa. Macam itu maksudnya. Jadi kita walaupun memberi nasihat, tapi kita tidak berakting macam macam cikgu tadi kalah, macam itu maksud saya. Baik sebenarnya, jadi ayat ini cerita tentang azab, kan? Sama dengan azab dunia ataupun azab akhirat. Ada dua kan, azab dunia, azab akhirat. Quran pernah cerita itu. Sekarang ini, macam mana kita nak membezakan bahwa kalau yang berlaku kesusahan yang berlaku di akhirat itu namanya azab ya. Kesusahan, penderitaan yang berlaku di akhirat itu namanya azab. Semua yang menimpa siapa saja. Menimpa orang kafir ke, menimpa orang mukmin yang berdosa ke. Tapi kesusahan yang menimpa yang berlaku di dunia, ada kalanya ia azab, ada kalanya ia musibah. Atau beginilah, lebih tepatnya, yang tepat. Sesuatu yang tidak baik menimpa di dunia apa namanya? Yang biasa kita sebut apa? Musibah itu. Sesuatu yang kita pikir tak baik, yang menimpa yang berlaku di dunia namanya musibah.
Tetapi musibah yang berlaku di dunia ini khas di dunia ya. Di akhirat tidak ada musibah. Karena pikir di akhirat ada tsunami, tak ada. Di akhirat juga ada lagi COVID. Mana ada. Di sini hanya untuk dunia. Ada kalanya di dunia ini namanya adab. Namanya azab. Dan ada kalanya namanya ibtila. Ibtila. Ibtila atau bala. Ibtila pula tujuannya ada dua. Tujuannya ada dua. Yang pertama yakni untuk kafaratud dzunub. Yang kedua sebagai rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat. Baik. Sekarang saya terangkan secara ringkas saja dan mudah. Apa yang berlaku di dunia yang kita tak suka lah, yang kita tak suka, yang menimpa itu namanya musibah. So musibah ini hanya istilah yang hanya berlaku di dunia, tidak berlaku di akhirat. Ia terbagi jadi dua. Ada kalanya musibah itu sebagai azab, dan ada kalanya musibah itu sebagai ibtila atau bala. Bala maknanya ujian ya, jangan bala dalam bahasa Melayu. Kalau bala bahasa Melayu apa? Orang Melayu suka bala atau tidak? Suka. Orang Melayu suka bala. Yang tak suka bala. Bala suka. Jadi jutawan dan tidak coba. Kayu bala. Tapi boleh jadi bala pun boleh jadi bala. Ya. Cinta bala. Baik. Karena begini perjalanan saya bacakan keterangan secara mudah. Fa idza kana al-mubtala kafirun, apabila yang ditimpa musibah itu, apabila musibah itu menimpa orang kafir, sama ada kafir kitabi atau kafir musyrik. Kafir ini ada dua ya sekalian. Kafir ini ada dua, dulu pernah kita pelajari. Satu kafir kitabi, kedua kafir musyrik. Kafir kitabi maknanya orang kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kafir musyrik, yakni selain dua itulah. Kafir musyrik, yakni contohnya Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, apa lagi? Tok nenek moyang kita dahulu yang berpahaman animisme, dinamisme, apalagi yang macam-macam isem-isem dulu kan. Dulu tok nenek moyang kita kan apa agama dia? Animisme ya. Animisme, mempunyai semua itu ada roh. Ya. Itu KP ini apa namanya nih, kasih musik buat PTSI kan tidak percaya Tuhan, Nah, ada dua. Apabila musibah itu menimpa orang kafir, tak kira kafir musyrik ataupun kafir kitabi, di dunia itu namanya azab. Tak boleh sebut ujian. Tak boleh sebut bala. Orang kafir katalah ditimpa tsunami, orang kafir Sabah pada peti umpamanya, orang kafir mati karena apa COVID rupanya. Tak boleh panggil musibah. Itu azab.
Apa bezanya? Bila disebut adab, maknanya musibah yang Allah timpa mereka itu langsung tidak ada nilai rahmat sikit pun. Ya, ya. Karena ia disebut adab, maka apa yang Allah timpa mereka ini langsung tidak ada nilai rahmat sikit pun. Datang tuh 100% adalah azab. Tidak membawa rahmat sikit pun. Sengsara orang kafir ini yang sekalian. Sangat. Itu di dunia. Di akhirat, ya memanglah. Ini cerita dunia nih ya. Ya di dunia, di akhirat memanglah azab. Ya, tidak di ini. Dan itu dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala ya mas sekalian, ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd pokoknya. Ini dalilnya, satu di antara dalilnya. Dan supaya kita boleh faham mana musibah yang banyak azab, musibah sebagai rahmat, itulah. Jadi yang samakan. Walaupun mungkin bentuk musibahnya sama. Musibahnya apa? Musibahnya yakni gempa bumi, sama aja kan? Musibahnya apa? Tsunami, sama aja. Dan yang mati karena tsunami ada yang kafir, ada yang mukmin. Ya. Kematiannya sama, masanya sama, cara apa? Matinya sama. Tetapi berbeza. Tsunami tadi dikatakan azab ke, ibtila ke? Tengok. Bukan tengok tsunami-nya ya. Untuk membezakan tsunami itu sebagai azab atau ibtila, yakni kita kena tengok siapa orang yang ditimpanya. Menimpa siapa itu? Baik, dalam surah Ar-Ra'd ayat 33 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka adakah siapalah dia yang berdiri qa'im atas tiap-tiap diri bima kasabat, dengan apa yang ia telah usahakan. Waja'alu lillahi syuraka, dan mereka telah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Ini cerita siapa ni? Orang yang membuat, orang yang menjadikan Allah ni punya sekutu. Ini siapa ni? Musyrik. Kul Muhammad, bagi tahu mereka. Katakan kepada mereka, sammuhum, namakan oleh kamu wahai orang musyrik akan sekutu-sekutu Allah itu. Kamu kata Allah ada sekutu, namakan siapa mereka? Sammuhum. Amtu nabbi'unahu, atau jangan-jangan kamu tak tahu siapa nama-namanya, sehingga kamu hanya akan memberitahu kepada Allah. Amtu nabbi'unahu, atau kamu hendak memberitahu kepada Allah bima la ya'lamu fil ardi, apa-apa yang Allah tak ketahui di bumi. Am bi dhahir minal qaul, atau yang zahir daripada perkataan. Orang musyrik dicabar oleh Allah. Pertama, kalau betullah kamu yakin ada Tuhan selain aku, kata Allah, baik gitu. Tolong tunjukkan siapa dia. Siapa orang-orang yang, siapa makhluk yang kamu anggap sebagai Tuhan selain aku. Mungkin mereka kata malaikat, mungkin. Allah kata malaikat itu ciptaan aku. Ya, jadi apa namanya, patung. Patung itu batu kamu yang ukir. Coba tunjukkan bukti bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah sekutu Allah. Pasti tak boleh kan? Boleh. Kalau itu maknanya kamu hendak memberitahu pada Allah apa yang Allah tak tahu. Kalau you nak murah rezeki, laris jualan, tuh jumpa patung yang itu, yang sebelah situ.
Kalau orang percaya itu, maknanya dia tuduh Allah tak tahu rezeki hambanya, sehingga perlu minta itu. Kalau kamu sakit nak sembuh, minta pada patung yang itu. Dia banyak Tuhan lah. Wow, ya Tuhan. Kalau orang percaya sendiri, maknanya ia tuduh Allah. Bahwa Allah tidak mengetahui banyak perkara yang Allah tak tahu. Allah tak tahu macam mana nak bagi rezeki pada orang ini. Allah tak tahu macam mana nak menyembuhkan orang sakit ini. Allah tak tahu nak berikan nasib orang ini, sehingga mintalah. Itu jahat semua. Itu jamaah boleh lihat, masa itu di Bali masih banyak. Bali. Ya, Bali memang. Bali ni ibu-ibu yang pergi pasar, yang buat kedai itu, ya bawa apa namanya ni, buah-buah yang apa nama itu, junjung pada kepala tu kan. Itu bukan ni, tengoklah Tuhan apa niatnya apa. Nak murah rezeki ke, tarik ke, sihat ke, apa. Ada Tuhan apa? Tertentu. Nak buka kedai, di pengalaman pribadi, nak buka kedai, kita nak beli barang katalah, dia minat. Tapi selagi kedai itu dia belum berdoa, belum dibakar apa belum, kita borong pun tak akan dilayani. Karena kedai itu belum misalnya mereka belum baca apa-apalah. Ya, dia tak. Dan Tuhannya banyak. Tapi mereka percaya ada Tuhan yang satu, ketuanya satu. Itu bila mereka berdoa ramai-ramai, punya hajat yang sama, dia hanya mohon pada kepala Tuhan, kepala dia. Kepala Tuhan namanya. Bos. Jadi Tuhan itu hanya yang paling besar satu, yang lain itu hanya pembantu. Yang paling besar sekali namanya Sang Yang Widi. S-A-N-G, Sang, Y-N-G, Yang, Widi, W-I-D-H-I, itu bahasa dia, Sang Yang Widi. Saya itu bila mereka ramai-ramai mohon itu sembah yang. Sembahyang itu bahasa Hindu. Bila tahu cakap sembahyang. Asalnya, maknanya mereka menyembah kepada Sang Yang Widi itu. Yaitu Dr. Hamka tidak suka penanggung nasihat dahulu. Orang Islam kena solat, katalah solat bukan sembahyang. Sembahyang itu adalah bahasa saudara kita di Bali. Solatlah sebelum Anda disolat itu, jangan sembahyang. Mari kita sembahyang, bukan sembahyang mas. Sembahyang itu daripada kata sembah dan yang, maknanya menyembah Sang Yang Widi. Saya tahu lama masih belajar itu. Besok mulai itu saya tak pernah cakap sembahyang. Dia solat. Nak solat dah solat. Sembahyang. Kita kan begitu. Kadang yang terlalu apa ya? Mudah menggunakan, menerima, memakai tanpa usul periksa. Dah itu. Tak kita takut nanti orang yang paham agama ini mereka rupanya orang Islam pun sembahyang juga rupanya. Coba kalau orang Bali kata itu. Orang Islam rupanya sembahyang. Kita pun sembahyang, apa bezanya? Coba kalau orang Islam tak kata sembahyang, tapi kata solat. Baru dia. Ini ya. Ini dia. Jadi orang ini musyrik nih. Bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum. Bahkan telah dihiasi bagi orang kafir itu tipu daya mereka. Mereka buat salah seperti buat syirik itu tidak merasa bersalah. Bahkan mereka merasa apa yang dilakukan itu benar yang betul. Karena sudah zuyyina. Yes. Wasuddu anis sabil, dan mereka telah dihalang daripada jalan yang lurus. Artinya telah tertutup. Wa may yudlillah fama lahu min had. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak siapa baginya yang dapat memberi. Nah, ini cerita orang kafir. Kesimpulannya ayat 33 ini cerita orang kafir. Tengok ayat 34. Lahum adabun fil hayati dunya. Apa itu? Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia sekarang ini. Wala adabul akhirati, dan sungguh azab akhirat bagi mereka nanti asyaddu, lebih berat, lebih dahsyat, lebih memecahkan, lebih menghancurkan. Wa ma lahum minallahi min wa,
dan tidaklah bagi mereka daripada azab Allah min waqin yang dapat melindungi atau menjaganya. Tengok, orang-orang musyrik diancam adalah dengan dua azab. Satu azab dunia, dua azab akhirat. Sehingga apa saja kesusahan yang menimpa orang kafir di dunia tidak boleh disebut ibtilah. Musibah yang menimpa orang kafir di dunia semuanya azab. Bukan musibah. Jadi Quran itu memberikan istilah itu Allah. Kenapa Quran kata azab? Allah kata itu azab. Ya, karena Allah nak beritahu kepada kita bahwa apa yang Allah takkan buat mereka ini sikit pun tidak ada nilai rahmat. Tidak ada nilai rahmat sikit pun. Tapi musibah yang ada nilai bala itu penuh rahmat itu. Itu penuh rahmat. Sesuatu yang tak baik, tapi sebenarnya ia adalah rahmat. Nampak dari segi zahir musibah, sesuatu yang kita tak suka, tapi haknya di sebaliknya penuh dengan rahmat. Itu jika menimpa nanti orang selain orang kafir lah, jadi orang mukmin ini. Wafil bukan idza kana muslim, apabila musibah itu menimpa orang mukmin, orang muslim, abidan ta'ian salihan, orang yang kuat beribadah, patuh kepada Allah, bila terlanjur buat dosa segera bertaubat, dan seterusnya lah. Laisa baina wa bainallahi illa al-ubudiyyatil haqqah. Tidak ada antara dia dengan Allah kecuali perhambaan semata-mata. Mengakui dirinya hamba dan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Wasyukru walhamdu wal inaba wal ibad ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sentiasa bersabar terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya. Dan sentiasa ridha terhadap qada dan qadar yang Allah tetapkan baginya. Fahada yaghlibu ala dhanbil ibtilaihi wajhul karamah wa raf'ud darajat. Maka musibah yang menimpa orang mukmin yang seperti ini, yang kita sebut bala ini, tujuannya ini sama ada karena hendak kafaratul dzunub, menghapuskan dosa orang itu, ataupun nak rafi'atud darajat, Menaikkan darjat. mengangkat derajat. tsunami menimpa orang kafir, adab sikit pun Allah tidak ada rahmat dalam tsunami yang menimpa orang kafir tadi. Tsunami yang membinasakan orang mukmin yang soleh, mati karena tsunami juga, tertelan lumpur panas juga, ya. Itu bukan azab, itu rahmat, karena itu ujian. Tujuannya yakni Allah dari segi zahir kan sengsara kan orang ditimpa tsunami. Dari segi zahir itu musibah, sesuatu yang orang tak suka lah, mana orang tua suka. Tapi di sebaliknya itu penuh dengan rahmat. Apa rahmatnya? Dengan sebab nanti ditimpa tsunami lah dosa orang itu dihapuskan. Atau kalau orang semasa mati tsunami itu dah tak ada dosa, Tinggikan darjat. itu rahmat kah atau azab itu? Jadi jangan dilihat musibahnya, tapi lihat orangnya. Sebab itu, kalau kita belajar lebih lanjut dalam hidup di zaman sekarang, kita sebenarnya tidak perlu terlalu takut kepada musibah. Jangan terlalu takut kepada musibah. Tapi takutlah kita kepada keadaan kita semasa ditimpa Musibah. Bagaimana kalau keadaan kita ditimpa musibah itu kata kita orang jahat? Allahu Akbar. Nah, tadi orang mukmin yang tak berdosa ya. Orang mukmin tak berdosa, jadi tujuannya untuk kafaratul dzunub atau sekarang bagaimana? Amma idza kana mubtala musliman. Adapun apabila yang diuji ditimpa bala musibah itu adalah orang muslim tapi asyian, maksiat, muslim tapi banyak dosa.
Ya, muslim banyak dosa. Fasiqon, fasik. Qad yaghlibu 'ala ad-dan bajal mujazah berubah bihadzal ibtila. Ya, maka semasa ketika itu kita boleh melihat musibah yang menimpa orang mukmin muslim yang maksiat, Sihat. yang fasik itu adalah sebagai apa namanya? Mujazah. Mujazah itu balasan bagi Perbuatan. perbuatannya. Seakan-akan Allah kata, karena awak buat salah, ini balasannya. Bukan azab, balasan. Contoh, murid yang murid ini seorang murid yang baik, yang paling disiplin. Tak macam mana lah murid yang paling baik disukai oleh semua cikgu ini tiba-tiba hari itu langgar disiplin. Kan? Pergi sekolah, katalah, dahlah tak pakai uniform sekolah. Kan? Pakai kain palikat pula tiba-tiba. Murid-murid yang disiplin selama ini. Murid teladan. Tak macam mana hari itu, hari Senin pula, hari penumpunan pula. Datang pakai kain pelikat, dengan t-shirt. Cikgu panggil ke depan, tarik telinga dia. Jangan dikira itu azab siksaan, bukan. Balasan teguran lebih tepatnya. Baik, kalau cikgu je tak tarik telinga dia pada murid tadi, itu karena marahnya cikgu atau karena sayangnya? Sayang. Agak-agak karena cikgu itu marah sungguh atau justru karena sayang? Sayang. Sayanglah, sebab apa? Kawan ni baik, kenapa buat macam ni nak? Nah, ibaratnya macam itulah. Jadi, walaupun ditarik telinganya, cikgu tadi masih ada rasa sayang. Walaupun Allah timpakan musibah pada muslim yang buat jahat, tapi masih ada rahmat. Seakan Allah kata, kamu ni kan hambaku yang baik. Kenapalah kamu? Ditarik telinga dia. Sebab itu syukurlah orang mukmin yang buat salah, dosa, tiba-tiba musibah. Karena musibah itu teguran kalau dalam bahasa Melayu. Bukan azab. Kerja lagi belum habis tadi kan penjelasannya. Kerja kan belum habis. Pertama itu sebagai teguran. Oke, teguran. Wal ihbat ilai ihbat ilai subhanahu wa ta'ala. Dan itu orang yang ditegur oleh Allah, orang mukmin ditimpa usaha mana? Teguran kan? Ibtilau wajhul mukramah warhudada. Itu adalah salah satu contoh kemuliaan yang Allah berikan pada orang tua. Susah ya memahami ya. Mukmin yang buat salah, lalu Allah tibakan musibah. Itu ada salah satu bentuk karomah yang Allah berikan kepada. Karomah mananya? Kemuliaan. Bagaimana Allah masih sayang orang ini. Sekarang bagaimana contoh sebagai apa namanya analoginya? Ada budak, ada pelajar yang sebenarnya memang tak patuh disiplin. Selalu langgar disiplin sekolah. Datang lambat, balik cepat. Tak tahu lah. Belum ada homework tak buat, datang pakai uniform. Akhirnya semua cikgu dah faham budak ini dan tak ada seorang cikgu pun yang menegur. Agak-agak itu kira pelajar bertuah atau tak betul. Langsung tadi tegur. Nak buat apa pun juga Tak peduli dah. kan sudah dibiarkan itu maknanya semua cikgu dah kehilangan rasa sayang padanya. Nah, bayangkan kalau murid dibiarkan, tapi kalau murid itu murid tak erti bahasa, tak pandai berfikir, mungkin seronok. Ya, aku buat macam-macam cikgu semua tak ada yang tegur. Bebas, mau makan mau tidur pun. Wah, bila dibiarkan itu maknanya dah tak suka kan. Nah, sebagai tanda suka kalau murid itu cepat ditegur. Sebagai tanda Allah masih sayang, masih muliakan hambanya, buat salah sikit ditegur. Berasa ini ditegur. Oh, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Kalau dah ya. Wal ibadu syuhada lillahi ta'ala. Nah, bila orang itu ditegur, kan musibah ini teguran kan. Kemudian sempat menyadari kesilapannya. Karena tanpa sebelum tegur dia tak merasa bersalah. Baru merasa bersalah selepas Allah tegur. Dengan teguran itu lalu dia menyadari kesalahannya, tergerak hati untuk istighfar.
berarti untuk minta ampun. Maka dosanya akan diampun. Diampun. Jadi apa ya? Teguran tadi, istilahnya Allah nak menyadarkan bahwa dia buat salah, dan bila dia sudah menyadari kesalahannya, berarti nak minta ampun ke Allah. Berbeda dengan yang pertama tadi. Pertama tadi orang tak punya dosa. Jadi macam mana bila kan tadi kan mukmin yang soleh, yang abid, contohnya para nabi lah, coba ya. Nabi benar bersabda, Inna asadana si balaan al-anbiya tumal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat, paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi. Bertanya, kenapa nabi diuji untuk apa? Nah, dikatakan azab bukan, mustahil. Nah, kan nabi ini ditegur, musibah sebagai teguran hanya bagi mereka yang musibah sebagai teguran itu hanya bagi mereka yang lupa, menyeleweng, asal lurus, menyeleweng. Nabi tak pernah menyeleweng. Tapi kenapa Nabi asik kena banyak musuh paling berat? Nah, itu jadi pasti ini. Untuk meningkatkan darjahnya. Itu para Nabi. Jadi Nabi tak boleh ditegur guna-guna. Oh, aku dosa punya. Aku dosa punya. Rasulullah pasti begitu. Baik, dari tiga ini mana kita yang mana lagi? Dari tiga tadi. Musibah itu pertama tadi kan musibah sebagai adab. Oke. Kedua musibah sebagai teguran. Musibah yang ketiga sebagai penghapus atau apa? Peningkatkan agar orang seperti kita masuk yang mana? Musibah kita sebagai apa? Musibah sebagai adab itu bagi orang kafir. Alhamdulillah kita bukan orang kafir. Musibah sebagai untuk mengangkat darjah bagi hamba Allah yang soleh, abid. Memang waliullah lah. Yang hidupnya sudah inna salati wa nusuki wa hyaya. Nah, itulah dah tak ada kecuali nak ingin cepat jumpa Allah. Musibah sebagai teguran itu bagi hamba Allah orang mukmin yang kadang-kadang lurus, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang rasa ingin dekat pada Allah, kadang-kadang jauh pula daripada Allah. Nah, ini musibah sebagai teguran. Tapi ingat, teguran itu merupakan tanda sayang Allah pada kita. Allah masih sayang. Jadi ada nilai rahmat dia lah. Ada nilai rahmat dia. Tapi kalau untuk mengangkat darjah, contoh dalam surah Al-Kahfi yang kita semua sudah tahu lah. Orang tua itu soleh, Allah akui soleh. Yang kata soleh itu Allah, bukan orang masyarakat. Punya anak masih kecil, kanak-kanak kan. Tentulah cita-citanya anak nanti biar besar dan jadi orang soleh. Tiba-tiba Allah utuskan apa namanya? Ide untuk Nabi Musa bunuh. Bagaimana kita sebagai orang tua dengar anaknya mati dan matinya dibunuh orang tanpa apa kesalahan? Itu agaknya nikmat atau musibah? Musibah. Atau beginilah, agak-agak sebagai orang tua lah. Respon spontan hanya sujud syukur ataupun menangis. Nangis. Pasti menangis kan? Tapi tengok Quran cerita. Betulkah Allah timpakan musibah dalam arti azab atau Allah tegur? Tidak. Allah tak azab orang itu, dia harus soleh. Dan Allah tak tegur pun. Macam mana hamba itu tegur? Dia kan orang soleh. Kalau itu musibah kepada orang itu sebagai apa? Anaknya mati dibunuh. Sekarang, kalaulah orang tua itu diberitahu oleh Allah sebelumnya. Wahai hambaku yang soleh, pilih satu di antara dua. Kamu sayang anakmu dan aku biarkan anakmu ini hidup besar, tapi darjahmu tak akan naik, tak akan meningkat. Maqammu tidak akan makin dekat dengan aku. Atau
kamu pilih, aku angkat darjahmu dan kamu dekat dengan aku, tapi anakmu aku kena matikan. Katakanlah Allah beritahu sebelum kematian. Orang soleh tadi minta yang mana? Pilih yang mana? Anak. Pilih anak dihidupkan daripada makamnya naik dekat Allah. Naik anak. Pasti itu bukan orang soleh, pasti orang salah. Kalau pilih itu pasti orang salah. Pasti orang salah. Anak itu hanya keperluan hidup. Tidak punya anak tidak akan masuk neraka. Punya anak belum tentu masuk surga. Paham ya? Ya. Punya anak belum tentu masuk surga. Tidak punya anak belum tentu masuk. Tapi bila makom dekat dengan Allah pasti masuk. Kalau orang itu pilih anak, mana bukan orang soleh, orang salah. Salah pilih. Pasti orang salah. Apalagi Allah berjanji, kalau dia pilih diangkat derajatnya, anak mati dimatikan, Allah berjanji, aku nak ganti bagi kamu ganti anak yang itulah contoh. Jadi dari rezeki zahir nampaknya musibah, membuat kita sedih, tapi rupanya di belakangnya Allah. Tapi orang tua tu tak tahu kan, Ustaz? Ya, dan memang kalau diberitahu iman tak ada. Ujian iman ini kayaknya benda yang gaib. Kalau diberitahu namanya tidak perlulah iman. Iman orang tak akan naik karena sudah tidak akan meningkat karena sudah Bagi tahu. Coba kalau alam kubur sekarang di depan mata kita, nampak macam kita tengok KLCC. Surga neraka kita dulu lihat macam tengok pasar raya. Ya apa maknanya iman? Iman ini yakni kaitannya perkara yang Baik. gaib. Tengok. Jadi kalau kita berfikir begitulah. Ini semua dalam Quran tu. Kita boleh gali gitu. Iya, iya. Tapi itulah karena orang soleh pikirannya jernih. Yang ada depannya hanya Allah, Allah, Allah. Anak hanya keperluan hidup. Sementara diterima Allah di sisinya itu tujuan hidup. Takkan orang lebih mementingkan keperluan hidup dan dia gagal mencapai tujuan hidupnya. Sekarang, kalau jamaah katakanlah tujuannya nak pergi Johor Bahru. Johor Bahru, KL Johor. Itu tujuan sampai Johor Bahru ya. Yang kita perlukan tentu kendaraan lah. Kereta kan. Itu kereta. Kalau kita sudah mencapai tujuan kita, sudah sampai Johor Bahru, sekelip mata, perlukah kita beli kereta? Assalamualaikum. Itu contoh analogi yang paling mudah. Orang tak perlu kereta itu keperluan. Tujuannya sampai di Johor Bahru. Tiba-tiba Allah mentakdirkan sampai Johor. Di sana kereta. Malah penat. Kena saman pula. Situ malaikat bergerak tak perlu kereta. Diarahkan ke mana saja malaikat ini sekali mata, betul? Ya. Lalu kalau, hai malaikat, ini untuk kemudahan kamu, aku bagi ini private jet nih ya. Dibuang oleh malaikat. Walaupun private jet itu keperluan hidup, tapi keperluan hidup bagi kita untuk menyegerakan perjalanan kita. Nah, tapi bagi malaikat, setelah itu kalau orang sudah sampai mencapai tujuan hidupnya, yakni Allah, dunia dan isinya sudah tidak ada, bukan tidak ada artinya, sudah menjadi apa ya? Sangat kecil. Bahkan mereka sanggup mengorbankan apa saja. Yang penting mencapai tujuan. Nah, itulah dalam surah Kahfi. Dan inilah ujian. Jadi memang tidak mudah untuk mencapai musibah sebagai roh hidayah ini memang tidak mudah. Sebab itu mungkin musibah yang menimpa A, B, C ini sama. A kafir, B mukmin yang deraka, C mukmin yang abid yang saleh. Musibahnya sama. Apa musibahnya? Gempa bumi. Apa musibahnya? Tsunami. Ketiga-tiganya mati semuanya. Karena tsunami mati. Puncanya sama tsunami. Cara kematiannya sama. Ya, ini mungkin lemas ke, tertelan lumpur panas ke. Masa meninggalnya sama. Katalah hari Ahad. Katalah sama. Mayat ini ditemunya pun sama. Semua dah tak ni.
Kalau tengok di zahir tidak ada bezanya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Al-Quran berbeza. Yang kufur tadi itu azab. Di dunia dari azab, di akhirat masuk neraka. Yang menimpa B tadi, yang apa neraka tadi kan, itu teguran. Itu teguran. Tapi masih ada rasa sayang Allah kepadanya. Mungkin dia sempat juga ketika berlaku tsunami belum mati, menunggulah petangnya baru mati. Jadi melihat musibah itu akhirnya apa? Menyadari kesalahannya lalu bertaubat. Yang menimpa Si, karena Si ini orang alim, abid yang Allah akui, maka kematiannya karena tsunami sebagai Tingkatkan derajatnya. jadi jangan dilihat bentuk musibahnya, tapi lihatlah orang yang ditimpa tadi. Keadaan orang yang ditimpa itulah yang membedakan nasibnya di akhirat. Walaupun yang penyebab kematiannya sama di dunia. Sebab itu tadi saya katakan, jangan terlalu takut kepada jenis musibah. Takutlah keadaan kita semasa Musibah. masa musibah ini kita jenis yang mana? Itu yang perlu kita usahakan. Kalau kita berlaku musibah dahsyat manapun, istilahnya bumi tenggelam sekalipun, tapi keadaan kita yang di sana mukmin yang soleh, ya masalah, malah mempercepat, melajukan pergerakan kita mendekati pada Allah. Tapi coba kalau yang pertama, banyak dibilang, jangankan yang lain. Kafir terus. Jadi yang tadi itu keadaan kita, itu yang perlu kita khawatirkan. Orang sudah bersentiasa mengkhawatirkan keadaan diri, sentiasa memastikan diri dalam yang baik, ya musibah itu kan musibah itu kehendak Allah kan. Kita ada pilihan atau tidak untuk memilih jenis musibah menimpa kita? Jenis musibah bila berlaku beratnya mana? Ada itu dah. Allah hanya suruh kamu tak payahlah campur tangan untuk menentukan musibah apa yang aku nanti buat. Seakan-akan Allah kata begitu. Tugas kamu pastikan diri kamu sentiasa baik. Kalau kamu sentiasa baik dengan aku, bila manapun di mana saja pun musibah apa di kamu naik derajat. Nah, memastikan sentiasa baik itulah yang susah. No. Susah. Nah, itu cara membedakannya. Jadi lagi sekali untuk orang Kapio Itu kata maaf bagi mula. sebut azab. Azab. Sebab Quran kata azab. Tapi orang mukmin antara dua Boleh jadi. Ya, orang mukmin namanya ibtila. ibtilah. Orang mukmin tak kira baik ataupun tidak baik, dosa atau tak dosa namanya ibtila atau Bala. bala. Hanya karena mukmin ada dua, ada satu mukmin yang sangat baik, maka bala itu untuk Naikkan rohani derajat. derajat. Adapun mukmin yang banyak dosa, bala itu sebagai teguran dari teguran. Dan teguran itu bergantung pada orang itu. Kalau ditegur dia jadi insaf, kan? Memiliki kesalahannya, dosanya diampun. Walaupun derajatnya belum naik. belum diangkat, Belum tapi diangkat. dosanya diampun. Jadi rugi sikit lah tak dapat ini. Rasa juga lah azab tu. Ya. Dalam arti kata gini lah, musibah yang orang mukmin ada nilai rahmat, itu aja. Ada nilai rahmat. Kita mesti tahu. Atau teguran pun hanya nak menentukan mana musibah azab, mana musibah teguran, mana musibah untuk mengangkat derajat. Kan musibahnya sama kan? Cara menilai jangan melihat musibahnya. Cara menilai tanya diri sendiri. Ketika saya di musibah ini, keadaan saya ini masuk kategori yang mana? Orang yang baik kan, orang yang lupa kan, orang yang degil kan, orang yang sudah insaf. Karena itu yang menentukan nanti adakah Allah menegur kita atau Allah mau nak mengangkat Derajat. Jadi itu yang mustahaknya muhasabah diri itu di situ lah. Sangat mustahak muhasabah diri. Karena kita dapat membezakan. Boleh paham ya? Ini musibah, ini azab. Tak pernah tahu. Tak pernah. Karena kita belajar. Siapa yang Hanya ada 3 ini ya. Pembagiannya ada 3 ini.
Nabi Nuh pun tak nanti diselamatkan. Ya, Nabi Nuh pun tak nanti diselamatkan. pertanyaannya, Nabi Nuh, dia orang betul. dia orang Dia orang baik lah. Jadi Ustaz kata kalau orang tu minta anak dia diselamatkan tu dia tak betul. doa Nabi semuanya makbul. Tapi bila Dengar dulu, doa Nabi semua makbul. Tapi tidak semua orang yang didoakan oleh Nabi layak dapat kemakbulan doa. Nah, paham? Doa Nabi Muhammad makbul atau tidak? Makbul. Tapi Nabi pernah mendoakan umatnya dan orang munafik dalam surat At-Taubah dan Allah tidak akan kabulkan. Bukan pasal doa Nabi yang dah tak makbul, yang didoakan itu tak layak dapat kemakbulan. Didoakan oleh Imam Satu Masjid Haram di Makkah, diaminkan 1 juta orang bulan Ramadan. Pasti seronokkan yang didoakan. Jangan pikir pasti makbul. Doa mereka mungkin memang dimakbulkan Allah, tapi yang didoakan ini layak atau tidak dapat kemakbulan doa. Tapi kadang-kadang orang tak begitu. Oh, orang tok Buddha doakan mesti makbul. Awak tak layak dapat kemakbulan. Jadi pastikan kita sendiri kena layak dapat kemakbulan doa. Dan itu maksud Nabi Nuh itu macam itu, bukan Nuhnya yang Allah dah tak suka. Karena yang didoakan anaknya itu jenis orang yang tak layak langsung dapat rahmat Allah. Walaupun dia anak Nabi, kalau dia sendiri tak layak, ya gimana? Sebab masalah rahmat, masalah pengampunan dalam agama ini nafsi-nafsi, tidak boleh tumpang sekaki. Ayah Nabi, anak pasti masuk surga, kirim salam. Ayah kafir, Nabi Ibrahim ayahnya kufur, Nabi Ibrahim masuk surga. Ya, sebab hidayah ini nafsi-nafsi, tidak boleh tumpang. Kalau dunia boleh tumpang sekaki, orang tua senang, anaknya senang, bolehlah. Orang tua kaya, anaknya tumpang 2 kaki boleh. Bab hidayah, bab akhirat, nafsi-nafsi. Nabi bagi tahu pada putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, ittaqin nar walau bisyikki min tamrah. Fatimah, nanti di akhirat ini apa mafhumnya lah, agak panjang di sini. Nanti di akhirat, walaupun engkau ni anak aku dan aku ni Nabiullah, sahibus syafatil udma, pemilik syafaat yang agung, ya, tapi aku tak boleh buat apa-apa terhadap kamu anakku. Walaupun kamu darah dagingku. Sebab itu ittaqin nar. Pelihara oleh kamu diri kamu, jaga diri kamu dari api neraka, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sejepit tamar. Coba apa makna hadis tadi? Pengajaran. Nafsi-nafsi. Mana apa Fatimah pun tak boleh kata tak apa, aku tak salah tak apa, ayahku Nabi. Apa benda? Ini baru merasa keturunan Nabi pun sudah suka hati. Putri Nabi pun diperingatkan. Dalam hadis yang keras lagi dalam di hadapan sahabatnya pula Nabi kata, "Lau anna Fatimah tasarrafat laqata'tu yada." Kalaulah Fatimah, putri kesayangan ini yang mencuri, melanggar larangan Allah, aku sini akan kerat tangannya. Itu Nabi. Kalau putih sendiri pun Nabi sampai hati nak mengerat, jika buat jenayah dengan Allah, apalagi cara Nabi pun tak ada. Jadi kita ni kadang suka bab agama, bab hidayah suka bernumpang. Tidak ada. Bayangkan ya, itu Nabi istihad depan sahabatnya. Kalaulah putriku nih Fatimah nih yang aku sayang, dia berarti mencuri, lebih bersalah mencuri, aku sini akan kerat. Aku tak akan benarkan orang yang mengerat. Aku sini akan kerat. Bagaimana tegasnya Nabi menegakkan agama. Kalau kita jangan kata, Nabi ini memang tak sayang anaknya. Itu bahasa kita. Nabi tak sayang anak. Allah. Nabi sayang anak, tapi Nabi lebih sayang pada Allah. Nabi Ibrahim sayang pada Ismail, tapi Nabi lebih sayang pada Allah. Nabi Ibrahim sayang pada Hajar, tapi Nabi lebih sayang pada Allah. Hajar sayang kepada Nabi anaknya Ismail, tapi Hajar lebih sayang pada Allah. Bila semua sayang pada Allah, yang lain itu
nomor 2. Bila bertemu, itu yang saya kata tadi. Anak, istri, suami, harta itu keperluan hidup. Allah tujuan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup, korbankan keperluan kalau perlu. Itu prinsip mukmin itu macam itu. Tapi kalau kita korbankan Allah hanya untuk sesuap nasi, ya kirim salam. Insan. Kirim salam atau sadaqallahul azim ya, pada orang macam itu kita ucapkan sadaqallahul azim. Begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Sengaja saya sampaikan ini karena ayat ini ayat azab di dunia. Lalu adakah semua itu kena azab? Adakah setiap benda yang menyusahkan kita itu kita anggap azab? Adakah setiap benda yang berlaku yang kita tak suka berlaku tadi kita itu maknanya tak baik bagi kita? Bolehlah. Bahkan 100% Rahman kan. Jadi ada musibah, mukanya dia pakai topeng musibah, tapi buka topeng rahmat berlaku. Kan? Rahmat berlaku itu menurut Al-Quran. Kata Allah begitu. Bergantung pada siapa orang yang tertimpa musibah itu. Bergantung pada itulah yang menentukan itu untuk azab ke, itu teguran ke, itu ibtilah untuk rafi'atul darajat, bergantung pada orangnya. Bukan bergantung pada Pak Mertua ya. Tahu-tahu Pak Mertuanya Pak Kiai lalu. Tiap-tiap seorang ya kan. Yes. But yes. Bukan pasal bila tu Allah masukkan neraka karena orang itu, bukan pasal anak siapa. Kan? Kalaulah orang Allah masukkan neraka pasal anak siapa, ya tentulah Allah tak akan masukkan apa anak Nabi Nuh masuk neraka, kan bapaknya Nabi. Kalaulah Allah masukkan surga karena keturunan siapa, tentulah Allah tak masukkan surga Nabi Ibrahim, ayahnya musuh Allah. Cemana juga. Tidak. Hidayah ini nafsi-nafsi ya Mas. Cari akhirat ini nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Bukan fardu kifayah ya. Jadi yang wajib kena fardu ain. Tapi kalau orang Hindu, mungkin orang Kristen mungkin boleh tumpang. Dulu ada tawan asal bola menengah Kristen. Saya tanya, awak Kristen kenapa tak wajib pergi gereja? Kan hari Sabtu, hari Ahad pergi gereja. Jamnya ikut sambung. Yalah, tak, saya tak jarang-jarang. Kalau diajak, perlu sangat, yalah. Tapi macam mana awak tapi awak Kristen? Tak, ni saya punya ibu dah pergi. Ibu saya dah pergi. Jadi satu rumah tu kalau dah pergi seorang dah cukup. Oh, rupanya sembahyang boleh. Sekali. share. Habis kalau kamu, ya kamu tak boleh. Kalau Jumaat semua pergilah, yang lelaki. Ayah pergi, anak pergi. Kalau tak pergi, tak boleh tumpang. Ya tolong bagi tahu Allah untuk berdua. Agama Islam itu nafsi-nafsi je sebenarnya. Nanti dihisap pun nafsi-nafsi. Tapi mungkin agama lain boleh tumpang selaki. Allah. Jadi kalau satu rumah tu ada seorang tu, cukuplah yang lain. Wakil. Wakil rakyat. Apalagi orang kafir tanya, Hindu kan pelik. Kalau banyak duit nanti di akhirat pun senang. Di kubur senang kalau banyak duit. Kenapa? Duit boleh diantar ke kubur, boleh tanam sama, keretanya ditanam sama. Diantar pembantu, walaupun hanya replika. Sebab dia yakin kalau dunia senang, di sana pasti senang. Orang tengok paham macam tak kan? Akhirnya di dunia tak kira halal ke haram, yang penting nanti mati di bawah. Oh, jadi cukup di bawah. Ada pembantu sebelahnya duduk, tapi patunglah. Ada duit banyak. Bahkan harta yang betul di bawah ada tu. Karena baginya supaya apa? Mereka percaya nanti akan ditanamkan. Ya, ditanam. Barang-barang mahal. Di Kediri dikatakan kubur termahal di Indonesia. Kubur termahal di Indonesia itu ada di Kediri. Kubur bos kilang rokok gudang garam.
Gudang garam itu kan rokok terbesar dan banyaklah syarikatnya. Cina sudah mati. Aku beli satu tanah bukan meluas, dan ada pintu gerbang, ada security. Ditanya, kalau tidak akan dikorek dia punya. Tidak pernah ada kubur Cina itu dikorek-korek, diambil dia Ambil punya barang dah. barang dia. Rupanya ada diberitahu yang bos gudang garam ini, harta barang kemas apa dan jam yang boleh Tanam sekali. dalam sekali. Jadi kalau tak ada security, tak ada di pagar tinggi-tinggi, nah licin lah itu. Jual tu. Dia bilang kan ada orang, ya memang ori ya bang, mesti itu dianggap kubur dikatakan termahal di Indonesia, Dekat Kediri ya. di Kediri. Saya tengok dalam YouTube tu pasal dulu anak sudah ada beritahu tu, memang seluas-luasnya ada semek kubur macam ini apa. Pintu gerbang pun macam pintu istana. Security sana sini. Pasal dia yakin karena hidupnya kaya raya, dia termasuk orang terkaya ketiga kalau tak salah bos bidang garam di Indonesia, Cina. Jadi nanti di alam kubur senang sebab semua ada kan. Ada kereta di bawah, tapi bukan kita betul yang ditanam. Kalau duit betul, barang kemas betul, jam tangan yang mahal balik. Kemana orang Cina? Wallahu a'lam. Pandai jadi guru. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.